para pendengar podcast NDRC Global. Ketemu lagi kita pada kesempatan hari ini yang spesial. Kita ada di segmen Perempuan Bicara. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah dosen termuda dari Institut Pertanian Bogor, di mana beliau sudah menamatkan studinya di IPB University di jenjang S1-nya, kemudian di jenjang S2-nya juga di IPB University, dan S3 juga di IPB University, dan juga ada beasiswa-beasiswa yang nanti bisa diceritakan oleh beliau ya. Kita sambut narasumber kita, Nitya Adesanti. Halo, selamat malam. Malam, Mbak. Ya, mungkin pendengar bisa menyaksikan ini di pagi, siang, malam ya. Jadi bebas. Nanti silakan menyimak di waktu masing-masing. Ya, senang sekali kita jumpa pada malam hari ini. Kesempatan yang cukup langka untuk bertemu dosen termuda. Boleh tahu usianya, Nitya? Sekarang? Kalau sekarang udah nggak muda deh, Mbak. Usianya sekarang 26. 26. Ya, untuk standar S3 dokter, ya peraih dokter termuda lah ya, dengan 26, usia 26. Kalau Ya, boleh ya waktu dapat gelar usia berapa tuh? Lebih muda lagi dong ya? 25, 25 25 tahun kemarin. tahun kemarin ya, jadi fresh graduate tapi dari doktoral ya, jenjang doktoral. Oke, kita mau kenalan lebih jauh dulu dari Mbak Nityanya langsung. Silakan Mbak memperkenalkan diri sama audiens kita. Halo guys. Apa ya? Jadi deg-degan soalnya tadi di introduction-nya dengan sebegitu wahnya. Tapi yang aku memperkenalkan diriku, namaku Nitya. Kalau katanya orang-orang sih dokter termuda di IPB, cuman ya begini-begini aja sebenarnya. Cuman eh, orang yang secara kebetulan dapat beasiswa, secara kebetulan masuk sekolahnya cepet, terus masuk Axel juga SMP-nya, jadinya kayak muda aja gitu. Padahal mah nggak sebesar apa yang sering orang-orang baca di berita gitu. Soalnya nama Nitya Desanti kan sekarang kalau orang nyari Mbak itu kan dari koran-koran udah gimana ya? Kadang aku juga ngerasa insecure sama diriku sendiri gitu, kok kayaknya orang memberitakannya sebegitu hebohnya padahal aku juga gini-gini aja gitu. Aku ya benar doktor di IPB dari S1, S2, S3 di IPB, terus sempat kuliah juga apa ya bahasanya kayak joint degree atau sandwich program di Göttingen University di Jerman. Terus aku di Fakultas Kehutanan, tapi riset dan keahlianku lebih banyak di remote sensing atau penginderaan jarak jauh menggunakan citra satelit. Terus apalagi beasiswa aku nggak mungkin kuliah. Terus aku asalnya dari Sragen, Sragentina, kota kecil di Jawa Tengah, di lereng Gunung Lawu. Terus apalagi ya, kayaknya udah itu aja. Sekarang Oh, aku bekerja sebagai peneliti. oke, ya, sungguh sangat panjang sebenarnya deretan prestasinya. Mungkin kalau mau Aduh, disebutkan satu-satu bisa 2 hari. Ya, tapi yang kita mau bahas di segmen Perempuan Bicara ini sebenarnya lebih ke apa ya, testimoni pribadi ya, gimana perjalanan hidup seorang Nitya yang dari masa kecilnya mungkin ya di daerah ya, di kabupaten, kemudian merantau untuk menempuh pendidikan bahkan sampai pendidikan tinggi doktoral gitu, karena beliaunya ini seorang perempuan juga ya, kita sama-sama perempuan, dan yang kita tahu nggak semua perempuan di Indonesia dapatkan kesempatan yang seperti ini begitu ya untuk meraih pendidikan. Mungkin boleh diceritakan sedikit tentang perjalanan menempuh pendidikannya dari dulu mungkin sekolah sampai akhir. oke Mbak. Jadi aku tuh dulu SD ku tuh di SD pedalaman di kota Sragen. Jaraknya 20 kilometer dari kota. Terus dia udah perbatasan di perbatasan dengan kabupaten sebelah. Terus lokasinya tuh di kaki gunung. Jadi waktu SD tuh mungkin kenangan yang sering aku ingat adalah suka ke sekolah nggak pakai sepatu karena sepatunya kebasahan karena kehujanan.
Jadi gitu, Oh, karena sering hujan di Gunung Lawu, terus iya. eh, ya kondisinya di sana kan ke sekolah jalan kaki, terus kalau sepatu cuma satu dan kebasahan ya seperti itulah. Gimana struggle-nya waktu aku SD. Terus, nah cuman aku tumbuh di keluarga yang memang paham betul pendidikan itu tuh penting gitu. Bapakku itu seorang eh, pekerja di pabrik teh. Cuman beliau itu tuh kayak apa ya, kalau soal pendidikan tuh harus yang bagus, harus yang bagus, harus yang bagus gitu. Jadi waktu itu beliau ngedengerin radio, waktu itu dari radio, terus di SMP 1 Sragen buka program akselerasi, terus dia kayak kayaknya nyoba deh gitu. Jadi si anak kecil ini yang dari kampung ini didaftarin lah ke SMP kota, yang waktu dulu itu aku tuh mikir oh kayaknya kalau di kota emang harus tes seribet ini deh gitu. Aku kira emang kayak gitu Mbak, bukan yang pakai nem gitu. Aku kira kalau yang di deket-deket SD ku pakai nem, kalau sekolah di kota tuh harus pakai tes psikotes, harus tes apa akademik dan segala macam. Dengan semua tes yang aku nggak tahu itu buat apa, terus masuk ke SMP dan ternyata Axel, barulah di situ aku ngerasa kayak sekolah kok gini banget, harus berangkat setelah subuh bareng sama bersayur, terus pulang juga sampai rumah maghrib, terus karena akselerasi jadi apa ya, beban mata pelajarannya itu jadi lebih padat gitu. Selain itu juga waktu aku di SMP, karena awalnya kan dari SD kampung ya Mbak, jadinya ketika di SMP kota itu tuh aku paling bodoh. Jadi jadi UTS pertama tuh aku ranking 25 dari 25. Jadi aku ranking terakhir. Yang awalnya di SD yang ranking 1, ranking 2, pokoknya 3 besar, aku masuk SMP jadi ranking terakhir. Cuman di situ ya gimana, isinya orang-orang paling pinter di Kabupaten Sragen gitu. Karena kan waktu itu program akselerasi pertama. Cuman ya mau nggak mau ya, jadi harus harus survive, harus struggling. Akhirnya lulus dengan waktu itu pakai nilai NEM gitu, namanya lumayan bagus. Terus waktu mau lanjut SMA, memutuskan untuk masuk SMA yang reguler. Soalnya kalau aku Axel atau RSBI kayaknya kepala aku pecah gitu kan. Karena ini SMP aja udah gak karu-karuan, berangkat pagi pulang malam, masih pakai les lagi dan segala macam lah. Gitu. Jadinya terus aku lanjut ke SMA yang ambil reguler, yang biasa aja gitu. Awal-awalnya sih masih agak apa ya, ada gap. Soalnya di sekolahku yang sebelumnya, yang termasuk kategori ya unggulan lah, SMP unggulan, jadi kurikulumnya padat, nggak banyak kelas libur yang seperti itu. Aku masuk SMA reguler negeri, sering banget kayak kelas kosong segala macem kan. Terus jiwa-jiwa bebasku ini yang waktu SMP dikekang, nggak boleh ikut ekstrakurikuler karena harus fokus untuk sekolah. Jadinya waktu SMA tuh barulah ikut OSIS, pramuka, pencinta alam, pokoknya semua ekstrakurikuler aku ikutin. Karena ngerasain enaknya bersosialisasi dan segala macam. Tapi untungnya dari banyaknya kegiatan ekstrakurikulerku itu akhirnya yang ngebuat aku sampai kesasar nih sekarang, sampai masuk ke kehutanan gitu. Karena dulu waktu aku SMA dan mau nentuin kuliah, aku tuh nggak punya banyak referensi jurusan gitu. Aku taunya ya kayak FMIPA, kedokteran, keperawatan, kebidanan yang kayak gitu-gitu. Kayak jurusan kehutanan tuh apa tuh bahkan nggak kebayang sama sekali. Nah itu cuman gara-gara ada kakak-kakak mahasiswa datang ke sekolah, terus melakukan sosialisasi, ih keren loh ini jurusan-jurusannya, apalagi waktu di IPB itu jurusannya tuh kan namanya unik-unik ya, kayak konservasi sumber daya alam, silvikultur, yang aku sebelumnya nggak tahu. Jadinya ketika dijelasin tuh aku mau masuk IPB kehutanan, cuman gara-gara diiming-imingi kalau masuk kehutanan bisa jalan-jalan keliling Indonesia. Nanti prakteknya keliling Indonesia, jalan-jalan ke hutan, seru banget gitu. Jadinya aku daftar ke situ. Sesimpel itu, aku dulu bahkan nggak mikirin yang gimana-gimana. Cuman biar, yes, akhirnya aku bisa bisa memutuskan silaturahmiku dengan matematika, fisika, kimia yang aku benci waktu SMA. Tapi ternyata sebenarnya salah sih, aku masuk kehutanan juga ada mata kuliah itu. Terus dari SMA, karena waktu itu SMA reguler, jadinya dulu tuh ada kuota untuk SNMPTN. Jadi apa ya bahasanya kalau sekarang tuh kayak masuk kuliah tapi pakai undangan, jadi nggak pakai tes. Nah di situ aku masuk ambil jurusan di kehutanan pilihan pertama, terus pilihan ketiga empatnya random banget kayak teknik mesin lah, apa teknik elektro. Pokoknya kayaknya sih kalau nggak bakal aku ambil juga karena aku nggak paham ya. Jadinya udahlah masuk di situ. Nah ternyata eh,
di pemilihan kuliahku yang tanpa dasar, cuman karena kelihatan seru aja, itu juga ada cerita yang kalau dipikir-pikir tuh serem juga ya. Jadi waktu aku lulus SMA, di daerahku ada stereotip yang terbangun kalau anak cewek tuh ya em, nggak seharusnya, bukan nggak seharusnya sih, kayaknya nanti kan ujung-ujungnya bakal di rumah juga. Jadi kayak ngapain sekolah jauh-jauh ke Bogor gitu. Karena pada saat itu yang di kampungku yang kuliah baru 2 orang, kakakku sama aku. Jadinya yang lainnya ya lulus SMA nikah, lulus SMA kerja nikah, seperti itu. Nah, waktu aku lulus SMA udah mau disuruh nikah nih. Cuman untungnya karena bapakku rebel dan anaknya rebel juga, jadi kayak "Ya udah kamu ke Bogor aja kuliah," gitu. Akhirnya aku pergi ke Bogor, diterima undangan, baru deh di Bogor ya ngerantau apa segala macam, dan untungnya aku disupport penuh gitu secara oleh keluargaku. Mereka nggak membatasi aku mau gimana seperti apa, pokoknya yang penting bertanggung jawab dan happy aja anaknya. Jadinya lanjut kuliah yang S1 di kehutanan, walaupun ya nggak pinter-pinter banget sih. Orang tuh ngira sebagai lulusan paling muda lah, dokter termuda apa segala macam, dikiranya pinter dari lahir, padahal aku dulu juga beasiswa aku hampir dicopot karena IP ku jelek. Terus pernah ranking terakhir waktu SMP, dan jadi mahasiswa biasa-biasa aja waktu S1-nya. Jadi ketika lulus S3 dengan predikat yang sebegitu megahnya tuh, banyak orang yang nggak expect Nitya tuh bakal ngeraih itu gitu, karena biasa-biasa aja waktu S1-nya. Ya telat, pernah bolos yang kayak gitu-gitu biasa. Cuman em, ada satu poin di mana ada apa ya, kayak titik balik hidup aku gitu Mbak. Karena jadi waktu aku S1 kan aku masih ada dalam bayang-bayang orang-orang rumah yang kalau udah S1 lulus, kerja, nikah, punya anak dan hidup bahagia gitu kan. Terus pas aku lulus dan masuk ke tahap bekerja, ternyata nggak sesuai sama passion aku gitu. Kok aku kuliah lulusnya lama, susah, kok kerjaannya cuman ngurusin hal-hal administratif gitu, kok ilmuku nggak kepake. Jadinya aku nyobalah nyari pekerjaan yang lain waktu lulus S1 itu jadi asisten peneliti. Nah, dari situlah banyak informasi yang aku dapet. Ternyata nyari beasiswa S2 tuh nggak sesulit bayanganku pada saat itu. Terus kuliah S2 itu udah jadi hal yang apa ya, yang biasa banget untuk diraih gitu. Sedangkan dulu awalnya aku nggak ada pikiran sama sekali, apalagi sampai S3. Jadinya ketika lingkunganku itu ada lingkungan yang akademik banget, jadinya banyak ruang-ruang yang mereka buka untuk ngelihat opportunity beasiswa mana sih yang bisa aku cari untuk bisa kuliah lagi. Jadi ya dia nyoba-nyoba daftar, terus juga sempat meyakinkan orang tua aku kayak aku mau ke kuliah, aku tapi nggak akan minta uang kok, tapi doain aja ya gitu. Terus akhirnya aku lanjut S2 dan S3 karena ini programnya fast track. Terus ya udah 3 tahun, 4 tahun ya. Berapa tahun? 4 tahun, 4 tahun aku S2 S3 fast track, baru udah lulus tahun kemarin. Gitu cerita panjangnya. Ya, cerita panjang yang dipersingkat ya. Eh, aku yakin pasti dramanya pasti banyak ya di perjalanan lika-liku Betul, itu. betul sekali. Ada banyak air mata yang tumpah gitu kan karena Mm-mm. mm, untuk mencapai cita-cita mungkin ya kalau bisa dibilang. Berarti Nitya di S2 S3 itu langsung ya kayak apa? Maksudnya nggak Eh, bukan yang orang S2 terus stop terus baru S3. Jadi ini mm-mm. programnya barengan gitu ya. Udah Iya, pemampatan. jadi iya betul Mbak. Jadi programnya tuh overlap. Jadi ketika aku semester 3 di S2, itu aku semester 1 di S3. Jadi Oh, jadi ada waktu yang overlap. Aku tuh ingat banget waktu aku sidang S2 paginya, siangnya tuh aku presentasi untuk mata kuliah S3. Saking overlapnya gitu. ya. Tapi itu dari program beasiswa yang Nitya ambil atau eh, Iya, S2 S3 dulu baru dapat beasiswa. dari beasiswanya dulu Mbak. Jadi beasiswanya itu yang punya program. Oh, Sebenarnya kalaupun nggak punya program, tapi pengen langsung dari S2 ke S3 langsung tuh juga bisa. oke oke. Jadi itu ya dari beasiswanya ya yang punya program. Mm-mm. Oke. Hal yang menarik tadi Nitya bilang kalau
berasal dari background keluarga yang ada di desa, di mana mindset orang-orang di sekitar itu pada waktu itu, atau bahkan sekarang juga masih ada ya orang-orang yang menganggap Mm-mm, perempuan itu harusnya di rumah, atau kalau bahasa Jawanya konco wingking, yang hanya mm-mm, di belakang tugasnya peran sebagai ibu rumah tangga mungkin tanpa mm-mm, mengecilkan peran ibu rumah tangga tentunya, tapi mm-mm, maksudnya kesempatan untuk membiarkan anak perempuannya meraih cita-cita atau pendidikan tinggi itu jarang. Nah, gimana mm-mm. Nitya menyikapi komentar-komentar orang-orang di sekitarnya waktu itu? Eh, Gimana Mbak ya? Sebenarnya kalau pas sampai di lulus S1 tuh kan ya belum ada omongan pergunjingan tetangga ya. Baru mulai ada pergunjingan tetangga tuh setelah lanjut kuliah. Kayak contohnya aku lanjut kuliah S2 terus nanti pasti omongannya seremeh yang kayak kalau nanti pendidikan yang tinggi yang mau siapa? Orang pasti takut lah mau ngedeketin itu yang pertama. Terus ada lagi omongan yang kayak waktu aku mau berangkat ke Jerman dibilangnya kayak ngapain sih sekolah jauh-jauh sampai ke sana gitu mau ngejar apa atau nanti juga akhirnya akan balik ke rumah. Cuman aku tuh mikirnya gini kalau semuanya aku nurutin omongan lingkunganku yang masih seperti itu ya aku nggak akan jadi aku yang sekarang gitu. Pertama tuh aku juga nggak minta makan sama mereka, terus juga kontribusinya juga apa juga sama hidupku dengan nyinyiran-nyinyiran itu gitu. Kecuali mereka nyinyir aku dicukupi ya kehidupanku, oke lah. Orang itu nyinyir doang loh. Aku struggle dapat beasiswa ke Jerman dan segala macam juga dengan usahaku. Terus jadinya ya aku tutup kuping aja. Walaupun sometimes pastilah kepikiran nanti kayak aku gimana ya nanti gitu setelah lulus S3 loh nih gitu-gitu. Tapi ya udahlah, apalagi apalagi setelah lulus S3 orang tuh yang masih di komentar itu yang kayak inget loh umurnya udah segini, jangan lupa lo masa ngejar karir terus begitu. Jadi tapi aku sih udah apa ya nutup kuping aja sih Mbak kayak ya udahlah gitu hidupku ya gini dijalanin sama aku dan tapi untungnya gini untungnya orang tua aku nggak yang begitu Hmm. Jadi lebih bener-bener jadi orang tuaku kakakku tuh bener-bener nge-support gitu ini kalau ada S4 kayaknya mereka nyuruh aku S4 deh gitu jadi pengennya apa tuh ya udah gitu nggak ada yang kayak gimana gimana walaupun di balik itu pun ibuku tuh sempet ya yang kayak kepo nih anaknya nih kok udah umur segini cuman beliau nggak berani tanya langsung ke aku tapi nanyanya kayak ke temenku apa gimana yang kayak gitu cuman nggak pernah yang kayak ngomong langsung ke aku untuk hal-hal yang begitu pokoknya as long as akunya happy ngejalanin terus juga eh, menambah valueku juga nggak masalah jadi ya udahlah ya yang penting circle circle terkecilku di keluarga tuh nge-support yang lain mau Hmm. ngomong apa bodo amat. Ya, 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 pentingnya dukungan keluarga ya. Jadi buat Betul betul. kitanya secure juga. Nah, Mm-mm. setelah menjalani ini, apa value yang didapat? Maksudnya kan tadi kita Nitya tutup kuping aja. Nah, terus Mm-mm. pembuktian apa yang Nitya bisa berikan ya? Maksudnya kepada orang-orang di luar sana mungkin yang masih meragukan kalau perempuan pendidikannya tinggi itu mungkin dianggap remeh atau nggak patut ya di sosial kita. Nah, sekarang Nitya mau mau ngomong apa nih, speak up apa ke mereka, orang-orang yang masih berpikir seperti itu. Maksudnya value perempuan punya pendidikan tinggi itu apa sih? Iya sih Mbak, maksudnya eh sekarang ini ya, kenapa kenapa ketika cewek punya pendidikan tinggi, terus ceweknya yang disuruh untuk nahan gitu loh, kayak nggak usah lah kamu untuk nge-reach itu terlalu tinggi nanti nanti laki-lakinya nggak mau nanti ininya gini ininya ini kayak gini kenapa harus semua kenapa harus cewek yang harus menurunkan standarnya dia gitu loh ketika si cewek bisa dapat yang lebih tinggi ya kenapa enggak kalau semuanya cowoknya minder ya itu urusan cowoknya lah gitu kan harusnya kan gitu pola pikir yang terbentuk terus eh, orang orang itu menilai atau mungkin ngejudge seperti itu karena jarang ada figur yang dijadiin contoh kayak contohnya di lingkunganku tuh nggak ada yang S3 S2 aja belum ada mbak jadi orang cuman bisa ngebayangin orang kalau kuliahnya tinggi itu nanti gimana dan segala macam karena belum ada aja dulu mungkin ketika orang sekolah SMA dan lanjut S1 juga pasti banyak yang ngomongin kayak gitu cuman sekarang sudah mulai terkikis kan karena kuliah sarjana tuh udah banyak banget
gitu. Cuman ya itulah itu sebuah proses gitu. Cuman yang sekarang menurutku eh, jangan karena nantinya jadi ibu rumah tangga nggak boleh berpendidikan tinggi, tapi ya karena kamu mau jadi ibu rumah tangga kamu harus berpendidikan tinggi gitu loh. Jadi sudut pandangnya yang harus diperbaiki, bukan jadi ibu rumah tangga nggak boleh berpendidikan tinggi, tapi karena kamu jadi ibu rumah tangga kamu harus berpendidikan tinggi gitu. Itu sih karena Mm-mm. karena status ibu rumah tangga itu pun juga dijadikan sebuah apa ya, kalau di sosial itu mungkin em, agak dibedakan lah gitu. Maksudnya agak dianggap sebelah mata. Padahal kan malah ibu rumah tangga yang perlu pendidikan tinggi karena yang ngedidik anak dan segala macam kan dari ibunya gitu. Yep. Terus eh sekolah tinggi yang aku rasain sekolah S1, S2, S3 selain dapat ilmunya itu eh menurutku yang lebih penting dari itu adalah cara pandang kita yang diperbaiki, pola pikir kita yang diperbaiki, terus jejaring kita yang diperbanyak. Jadi walaupun bukan walaupun ya, ketika semuanya contohnya ketika aku menjadi ibu rumah tangga pada akhirnya itu nggak akan ngubah apa-apa gitu. Dan Nitya nggak akan merasa kehilangan kesempatan Enggak dan sama sia-sia gitu ya. iya, aku nggak ngerasa dirugikan dengan nantinya jika aku jadi ibu rumah tangga ataupun jika nanti aku mau jadi peneliti ataupun aku nanti mau berkebun aja gitu. Aku nggak ngerasa rugi karena ya itulah karena yang goalsnya itu bukan karena kita tuh ini ya society kita tuh malu ketika dicap sama society dengan cap-cap yang nggak bagus gitu. Nanti kuliah tinggi nanti apa kenapa kalau akhirnya bakal ke dapur nanti udah gitu udah lulus S3 dan jadi IRT juga ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau jadi IRT ya gitu-gitu aja muter gitu loh. Karena ya itulah namanya orang pasti bakal selalu ngelihat kurangnya kita. Cuman ya sekolah tinggi itu ya untuk diri kita, untuk keluarga kecil yang nantinya bakal kita bentuk. Mau mau apapun nanti profesi yang akan digeluti ya Mbak. Kalau Ya, menurutku sih gitu. betul-betul. Dan bahkan ada penelitian yang bilang kecerdasan anak itu menurun dari ibunya. Hmm, Kalau ibunya betul. pintar, akan 80% nurun ke anaknya gitu kan ya. Jadi Iya. ya tetap ada. Oke. Ya, kalau Nitya boleh merangkum dalam cerita kita episode yang sekarang ini ya. Mungkin kalau mau share lebih panjang, kita butuh part 2 kayaknya ya. Kalau pendengarnya request, banyak request, nanti kita bisa adakan lagi. Ya, apa tips dan triknya Nitya sebagai seorang perempuan ya dalam bisa mengejar mendapatkan beasiswa itu tadi dan juga sebagai perempuan yang di society kita ini. Untuk teman-teman Hmm, yang mungkin sekarang ada di desa juga, yang sekarang sama kayak Nitya dulu gitu ya, yang ada di desa yang juga ingin mencapai seperti itu. Gimana? kalau kalau aku sih Mbak, aku selalu selalu akan bilang jangan jangan ngerasa kurang karena jadi perempuan. Jangan ngerasa eh, nggak pantas cuman karena dia perempuan gitu. Itu nggak bahkan harusnya ketika kamu jadi perempuan itu jadi value lang yang lebih lebih tinggi dibandingkan laki-laki lah. Karena society kita nggak kayak gitu. Banyak cita-cita, banyak pengharapan, banyak hal-hal yang harusnya bisa diraih, tapi nggak bisa kita lakukan cuman karena labelnya kita adalah perempuan gitu. Nah, maka dari itu untuk perempuan yang ada di luaran sana, pesanku cuman jangan 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 apa? Jangan matikan api semangat dan terus berani gitu. Karena kalau kita nurutin omongan orang, karena kalau kita nurutin omongan sekitar kita yang nggak baik itu ya kita pasti cuman akan stuck di satu titik yang sama gitu. Jadi ya kalau ada atasanku bilang gini, "Kit- kita tuh harus jadi orang yang rebel dan harus didukung oleh keluarga yang rebel juga gitu. Jadi walaupun mungkin keluarga aku bakal dicap sebagai keluarga gimana sih ini ngebiarin anaknya kuliah jauh dan segala macam ya itulah konsekuensinya. Cuman kan ya itu yang mesti diambil gitu. Kita harus berani jangan takut buat ngelangkah. Coba aja dulu. Kalau masalah gagal, masalah itu kan ya
namanya juga hidup, Wak, gitu. Karena seringkali kita tuh nggak bisa dapetin sesuatu yang kita inginkan cuman karena kita aja ngebayanginnya tuh nggak berani, gitu. Beranilah untuk itu, beranilah kita untuk ngebayangin, beranilah kita untuk bermimpi, dan beranilah kita buat ngambil step untuk mengambil bagian dan segala macam. Itu sih, Mbak. Hmm, Jangan karena ngerasa dirinya cewek terus ngerasa kayak opportunity-nya berkurang, kecil. ngerasa kayak, betul. Peluangnya Betul. sama kok, Ya, asalkan semangat yang dibawa juga sama, gitu. sip. Dokter Nitya, Mau ada menangis. something luar biasa. Ya, beranilah bermimpi besar ya, beranilah membayangkan hal Iya, besar dan mengambil step besar. Itu mungkin ya yang bisa disimpulkan. Nah, untuk Nitya yang terakhir nih, apa masih ada harapan yang akan dicapai atau yang diharap-harapkan dalam beberapa tahun ke depan? Mungkin kita bisa mendoakan sama-sama nih supaya ada oh, figur perempuan yang bisa jadi teladan kita. oh gitu. Kalau mungkin something funny-nya tuh gini, Mbak, aku tuh nggak punya cita-cita. Aku tuh orangnya nggak apa ya, nggak terobsesi sama apa-apa, terus nerimo eng pandum lah bahasa Jawanya ya. Maksudnya nggak pengen mau jadi apa. Jadi ngalir aja. Cuman aku tuh ngebayangin hal yang aku pengen capai adalah nanti ketika tua, aku punya rumah dengan kebun yang besar, terus aku bisa berkebun di sore hari sambil minum teh dan baca buku. Udah itu aja. Ya. Untuk proses menuju ke sananya, mau aku nantinya bakal jadi ibu rumah tangga kah, mau jadi dosen, mau jadi peneliti, mau jadi apa, itu proses yang harus kita jalanin, tapi poin akhirnya di situ. Aku mau Ah, berkebun. oke, siap. Jadi paling tidak kebunnya juga bisa go green ya. Maksudnya kebunnya bisa menghasilkan untuk diri sendiri, juga lingkungan, Ya, pertanian dan kehutanannya kepake. Oke, ya demikian kita akan menyudahi pertemuan kita, podcast kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Dr. Nitya dan kita akan jumpa lagi di episode podcast berikutnya. Bye-bye.